Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kali ini saudara akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang kemudian diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian dia belajar tentang agama Islam, dia belajar tentang keyakinannya yang baru. Namun ketika dia mendengar tentang Yesus, ketika dia mempelajari tentang suatu berita mengenai Yesus, dia kemudian memilih untuk menjadi Kristen yang taat. Bagaimana kisah ini? Selamat menyaksikan kesaksian berikut ini. Haleluya. Udah masuk Muslim, bisa gak Bapak pengen iniin 2 kalimat syahadat gitu. Julian mau. Saya mikir juga waktu itu, namanya saya nggak punya agama ya, masih kecil. Pas gitu mama saya juga, saya Buddha juga kagak, ke mana-mana juga kagak. Ya coba deh, saya bilang gitu. Tapi saya belum bilang ke orang tua saya waktu itu, waktu saya kelas 5 waktu itu. Akhirnya berjalan-jalan mama saya tuh nggak tahu kalau tuh saya sering ngumpet-ngumpet sembahyang di masjid, diberi mukena, saya umpetin di kamar saya waktu itu. Pas gitu saya sering ke masjid, sholat, belajar segala macam. Saya tuh waktu itu bandel sekali deh pokoknya. Daerah Muslim sering diajak-ajak, yuk pergi lihat masjid, yuk kita ke masjid, ayo, sering seperti itu. Jadi saya udah nggak kaget lagi gitu kan. Nah pas sekolah, saya bingung, namanya saya nggak punya agama ya. Mama saya juga ngajarin saya agama dia, saya tidak ngerti. Soalnya mama saya ngajarin saya tuh agamanya, aku nggak bisa kayaknya ngikutin. Soalnya bahasanya Arab semuanya. Saya disuruh belajar nanti ngaji, saya bilang gitu. Saya disuruh belajar nanti sholat, saya bilang gitu. Saya harus bisa baca Arab-Arab seperti itu, Mama. Saya bilang begitu. Ya udah jalanin aja, yang penting itu kan, kata mama saya. Akhirnya saya jalanin sampai saya bisa baca Al-Quran hadis, saya sampai bisa menghafal dari alif sampai bata, sampai ha-ho sampai terakhir. Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrohmanirrohim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Sampai nulis kaligrafi Arab saya bisa. Akhirnya lama-lama teman saya bilang, Julian, lu tuh daripada Abah Haji, katanya Abah Haji kan juga teman papa lu, dia bilang gitu, lu sering nginep di rumah gua aja dah untuk belajar, katanya gitu. Kan lu di rumah lu kayak gitu, pokoknya lu mah enak dan ntar. Jadi saya saking namanya anak bocah ya, anak kecil masih SD, masih ini, oh iya juga ya di rumah nggak punya teman. Sedangkan kalau rumah Abah Haji, rumahnya gede, enak, ada TV, sedangkan saya nggak punya TV. Pas itu saya mau ngerjain PR nggak bisa, bahasanya begini semua. Akhirnya lama-lama saya sering nginep di rumah Pak Haji, tetangga saya. Pas itu abahnya juga baik, asal misalkan Julian mau makan bilang aja sama abah, ntar apa aja abah beliin kalau buat Julian, dia bilang gitu kan. Akhirnya sampai saya enak juga ya, saya bilang begitu. Kalau jadi anak orang kaya, sedangkan saya hidup susah, makan juga susah buat adik-adik atau apa. Tapi kayak ada rasa takut juga di hati seperti gitu. Jangan, kayak ada omongan, jangan seperti gitu. Tempat kamu bukan di situ, kamu jalanin aja, kata gitu. Jalanin aja. Sampai suatu saat saya jalanin terus. Nah di sekolahan itu gurunya yang ngajar beda lagi gitu loh. Dia ngambil dari Al-Falah yang Kebonanas. Akhirnya dia kayaknya senang sama saya gitu, sayang bener sama saya kayaknya. Cuma saya gitu kan, ada 2 Chinese nih, tapi dia lebih cenderung ke saya gitu loh. Akhirnya Julian sini, katanya gitu.
Julian udah ikut ini bapak aja nanti sekolah bapak yang bayarin kata gitu orang Bima. Waktu itu saya bilang enggak pak, mama saya juga masih bisa biayain untuk sekolah, saya bilang gitu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Nama saya Sendrawati Liong, biasa dipanggil Ibu Lien. Saya tinggal di daerah Palmerah bersama orang tua saya. Pelayanan saya di GBI Beta Petamburan. Saya cuma ibu rumah tangga. Iya. Saya memang dari kecil memang tinggal di Palmerah dari semenjak tahun 1970. Orang tua saya menikah dari Ciputat pindah tidak membawa apapun. Mereka hanya sepasang suami istri. Orang tua saya mempunyai anak itu ada 4. Cewek semuanya, sedangkan kakak saya itu dia kena setip, bisu. Saya anak kedua, gitu ya. Saya anak kedua, saya dilahirkan hidup, mama saya nggak bawa apa-apa dari kampungnya. Dia mengembara ke Palmerah, hanya membawa baju di tas gitu. Kami sangat-sangatlah keluarga miskin waktu itu. Saya dilahirkan di Palmerah. Orang tua saya ngontrak. Kontrakan zaman dulu ya bilik lah ya, dari bilik bambu kayak gitu. Nah, tempat saya itu kebanyakan muslim semuanya. Yang Chinese kiri kanan belakang itu yang Chinese saya sendiri. Adapun yang Chinese itu jauh dari tempat saya gitu kan. Nah, saya nggak punya teman waktu pertama masih kecil. Nah, mama saya juga kan punya anak juga. Mama saya juga harus menghidupi mereka dengan berjualan bikin kue-kue basah seperti itu. Nah, saya nggak punya teman, saya mencari teman di luar seperti itu. Saya mencari teman di luar, kebanyakan muslim, saya dikatain, Cina gembel, Cina kere, ngapain berteman sama kita-kita, kata bilang begitu. Saya merasa sedih waktu itu, karena waktu itu kan saya masih umur 5 tahun kan, saya nggak punya teman, saya bagaimana caranya, saya punya teman, saya harus pintar, saya bilang gitu. Sedangkan di sini semua muslim semua, saya harus berbaur, pikiran saya seperti itu. Saya walaupun dikatain, diapain, saya sering bilang ajak aku dong main, saya bilang begitu. Tapi saya sering ditimpukin, sering apa gitu, lama-lama mereka kesian juga mungkin gitu ya. Akhirnya saya main, udah main banyak teman. Akhirnya waktu saya umur 6 tahun, mama saya juga namanya cuma buat makan, buat hidup adik-adik ya yang butuh makan gitu. Mama saya bingung, waduh udah umur 6 tahun belum sekolah. Di mana sekolah yang murah? Mama saya juga bingung juga waktu itu kan. Waktu mama saya bingung nyari sekolah buat saya, mama saya tuh nanya-nanya ke tetangga, itu si Yayan sekolah di mana katanya. Si ini sekolah di mana kata gitu. Tuh Ci, udah si Julian sekolahin aja di sekolahan kita orang anaknya, dibilang gitu. Dimasuk gang katanya murah kok, dibilang gitu. Lagi juga bukan sekolahan madrasah kata gitu. Kata mama saya ya udah deh berapa? Ya udah Ci datang aja kata. Udah gitu saya sekolah masuk kelas 1 memang pelajarannya waktu itu kan masih sekolah seperti swasta biasa. Saya jalanin terus gitu kan sebagai anak.
bermain sama mereka seperti itu. Nah, saya kan kehidupannya namanya di daerah Muslim sering diajak-ajak, yuk pergi lihat masjid, yuk kita ke masjid, ayo, sering seperti itu. Jadi saya udah nggak kaget lagi gitu kan. Nah, pas sekolah saya bingung, namanya saya nggak punya agama ya. Mama saya juga ngajarin saya agama dia, saya tidak ngerti. Soalnya mama saya ngajarin saya tuh agamanya, saya kayak dibilang kita tuh ciptaan dari reinkarnasi, punya dewa-dewa seperti itu. Saya kan nggak masuk akal atau apa ya kan. Akhirnya saya sekolah. Pas saya sekolah kelas 2, itu sekolahan saya kaget, berubah jadi madrasah waktu itu. Jadi madrasah, saya bingung. Pelajaran udah ganti semua yang saya biasa PMP, pas gitu sejarah tentang Indonesia sudah diganti jadi bahasa Arab, Al-Quran hadis, pas gitu hafal-hafalan tentang sholat, seperti itu, kelas 2, kelas 3. Nah, saya nanya ke mama saya, waktu itu pun di sekolahan situ ada 3 yang Chinese juga. 3 yang Chinese itu akhirnya 1 pindah, tinggal kita berdua gitu loh. Nah, saya pengen ikut teman saya yang pindah, cuman mama saya namanya orang miskin ya, saya kebingungan, mesti bagaimana ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya nanya sama mama saya, "Mah, ini udah bukan sekolahan SD swasta yang biasa lagi, Mah, pelajarannya lain. Aku nggak bisa kayaknya ngikutin. Soalnya bahasanya Arab semuanya. Saya disuruh belajar nanti ngaji, saya bilang gitu. Saya disuruh belajar nanti sholat, saya bilang gitu. Saya harus bisa baca Arab seperti itu, Mama, saya bilang begitu. Ya udah jalanin aja, yang penting itu kan, kata mama saya, bukan agama lu, yang penting itu kan untuk belajar aja, nyari nilai, dibilang gitu. Ya udah jalanin, habis mama nggak punya duit, dibilang gitu. Mau ke sekolahan mana, mama juga kagak ngerti, duit nggak punya, adik-adik lu masih pada kecil, butuh susu, butuh ini. Akhirnya saya jalanin. Namanya saya masih kecil ya. Akhirnya saya jalani sampai saya bisa baca Al-Quran hadis, saya sampai bisa menghafal dari alif sampai bata sampai ha-ho sampai terakhir. Saya bisa sampai tulisan Arab pun Bismillahirrohmanirrohim saya bisa. Saya baca sampai surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu saya juga bisa. Sampai nulis kaligrafi Arab saya bisa. Akhirnya lama-lama teman saya bilang, Julian, lu tuh daripada nggak punya agama, lu nggak ikut agama mama lu ikut gua aja, katanya. Sama Abah Haji, katanya. Abah Haji kan juga teman papa lu, dia bilang gitu. Lu sering nginep di rumah gua aja dah untuk belajar, katanya gitu. Kan lu di rumah lu kayak gitu, pokoknya lu mah enak dah ntar. Jadi saya saking namanya anak bocah ya, anak kecil masih SD, masih ini, oh iya iya juga ya di rumah nggak punya teman. Sedangkan kalau rumah Abah Haji, rumahnya gede, enak, ada TV, sedangkan saya nggak punya TV. Pas itu saya mau ngerjain PR nggak bisa, bahasanya begini semua. Akhirnya lama-lama saya sering nginep di rumah Pak Haji, tetangga saya. Pas itu abahnya juga baik, asal misalkan Julian mau makan bilang aja sama abah, ntar apa aja abah beliin kalau buat Julian, dia bilang gitu kan. Akhirnya sampai saya enak juga ya, saya bilang begitu. Kalau jadi anak orang kaya, sedangkan saya hidup susah, makan juga susah buat adik-adik atau apa. Tapi kayak ada rasa takut juga di hati seperti gitu. Jangan, kayak ada omongan, jangan seperti gitu. Tempat kamu bukan di situ, kamu jalanin aja, kata gitu. Jalanin aja. Sampai suatu saat saya jalanin terus. Nah di sekolahan itu gurunya yang ngajar beda lagi gitu loh. Dia ngambil
dari Alfala yang kebun nanas. Akhirnya dia kayaknya senang sama saya gitu, sayang bener sama saya kayaknya. Cuma saya gitu kan, ada 2 Chinese nih, tapi dia lebih cenderung ke saya gitu loh. Akhirnya Julian sini katanya gitu. Julian udah ikut ini bapak aja, nanti sekolah bapak yang bayarin katanya gitu. Orang Bima. Waktu itu saya bilang enggak pak, mama saya juga masih bisa biayain untuk sekolah, saya bilang gitu. Julian kan nggak punya agama, Julian udah masuk Muslim, bisa gak bapak pengen iniin apa 2 kalimat syahadat gitu. Julian mau. Saya mikir juga waktu itu, namanya saya nggak punya agama ya, masih kecil. Pas gitu, mama saya juga, saya Buddha juga kagak, ke mana-mana juga kagak. Ya coba deh, saya bilang gitu. Tapi saya belum bilang ke orang tua saya waktu itu, waktu saya kelas 5 waktu itu. Akhirnya berjalan-jalan mama saya tuh nggak tahu kalau tuh saya sering ngumpet-ngumpet sembahyang di masjid, diberi mukena, saya umpetin di kamar saya waktu itu. Pas gitu saya sering ke masjid, sholat, belajar segala macam. Saya tuh waktu itu bandel sekali deh, pokoknya bandelnya minta ampun. Mama saya pikir gini, mama saya aja galak, saya bilang sering mukulin saya terus, saya disalahin melulu waktu itu. Saya adik-adik disayang, saya mah malah enggak gitu kan. Enakan inilah, saya bilang begitu. Ya udah deh Pak, saya mau saya coba saya baca 2 kalimat syahadat, saya mau masuk Islam, saya bilang gitu. Saya mau Muslim, saya bilang daripada saya nggak punya agama, mama saya nggak tahu, saya nggak bisa ikutin agama mama saya Buddha, saya juga bingung. Kalau di Islam kan udah tahu, saya bilang begitu. Manusia tuh dari debu dan tanah, nafas dari roh Allah, saya bilang begitu kan. Pas gitu juga nabi-nabinya, saya pikir ini juga ya masuk akal. Ada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Musa membelah lautan, tentang orang-orang jalan di laut bebelah, saya bilang begitu. Ada mujizat dalam hati saya gitu kan. Nabi Nuh, ada Nabi Yunus yang dimakan ikan paus segala macam. Waktu saya kagak ngerti ya, nggak taunya di agama sebelumnya, di agama Kristen pun ada waktu itu, namanya saya nggak punya agama ya, saya pertama emang bergaulnya sama Muslim. Masuk akal juga ya, saya pikir gitu. Lain sama mama saya nih, mama saya reinkarnasi, kok saya dibilang reinkarnasi dari katanya inian orang hutan apa monyet kayak gitu. Tapi saya nggak masuk akal lah, monyet aja sekarang, monyet aja masih ada, kita udah manusia nih. Lah monyet kok nggak inkarnasi kayak kita manusia, saya sering bilang begitu. Nah tentang gokong kayak begitu kan, saya bingung tentang dewa-dewa seperti itu. Nah mereka juga saya bingung, kok apa ya orang mati disembah-sembah atau apa masang hiyo, saya nggak masuk akal gitu loh tadinya. Pas itu ya udah deh saya bilang gitu, saya masuk Islam aja. Tapi saya bingung waktu saya mau syahadat kayak gitu di saya di sekolahan gitu, itu kayak ada rintangan, kayak ada yang bilangin emang bukan, nggak tahu Tuhan yang mana atau apa gitu loh. Di hati saya tuh roh saya bilang itu bukan, nanti yang Tuhan bilang tuh itu bukan kamu, itu bukan kamu, kamu kayak kamu sudah dicatat di tempat lain gitu. Itu tiba-tiba yang mau disahadatin saya, guru saya yang dari Bima itu tiba-tiba jatuh gitu loh, jatuh di tempat, meninggal seketika itu juga. Saya juga kaget gitu loh waktu itu. Lah kok guru saya meninggal gitu loh. Apa lantaran saya yang mau sahadatin saya? Apa yang ada di diri saya? Apa yang salah di diri saya seperti itu? Saya bingung, kok ada aja gitu loh. Saya mau masuk Islam ada aja, ada apa ini? Tapi saya waktu itu namanya anak-anak ya kelas 5, saya cuek aja. Bukan salah saya ini kali, memang Bapak ada penyakit. Saya sering bilang, saya langsung lari kabur ke tempat kepala sekolah. Pak ini jatuh, akhirnya dibawa ke rumah sakit, nggak ada. Pas itu diganti sama
ibu guru agama gitu loh, ibu guru, bukannya bapak lagi gitu kan, ibu guru. Nah, setelah itu terus jalan sampai saya kelas 6. Nah, di kelas 6 itu saya tuh diharuskan saya untuk latihan berpuasa di hari Lebaran itu. Saya udah biasa. Soalnya dari saya umur 6 tahun kan saya sama teman-teman gitu loh. Sama teman-teman sering juga ngumpet-ngumpet ke masjid. Kalau setiap Lebaran, sebelum Lebaran ada puasa sebulan Ramadan gitu, saya ikut puasa, ikut taraweh seperti itu. Jadi waktu itu saya kelas 6, saya disuruh ngapalin cara berwudu gitu. Waktu itu saya masih kecil-kecil, saya belum begitu pasti benar, saya ikut-ikutan saja. Nah, setelah saya mau nanjak kelas 6, mau saya ujian atau apa, saya diharuskan untuk nilai gitu loh. Untuk nilai, saya nambah nilai untuk rapot dan ujian itu, saya harus belajar cara berwudu, cara menghafal, mengajinya, pas itu cara sholatnya 5 rakaat segala macam seperti itu. Akhirnya saya disuruh sama guru saya, nanti di bulan Ramadan kamu sholat taraweh, katanya, sama teman-teman kamu waktu itu. Oke, akhirnya ya deh saya bilang. Oke, Bu Guru, saya mau. Nah, saya waktu itu sering dipukulin dulu sama mama saya. Saya bingung, saya mesti ngomong apa ya sama mama saya ya. Saya kan di sini diintimidasi, saya memang harus taat soalnya buat sekolahan kan waktu itu. Saya juga memang waktu itu ingin muslim waktu itu, memang soalnya nggak punya agama. Saya mesti kemana waktu itu. Nah, akhirnya saya bilang sama mama saya, "Mah, ini bagaimana mau bekal ujian?" Saya bilang begini-gini. Nggak bisa. Ntar mama ke sekolahan, nggak boleh begitu. Kasih nilai ya kan setiap hari. Kamu sekolah dari nilai bisa dong. Setiap hari kamu belajar, nggak mesti ke masjid, nggak mesti seperti ini, nggak mesti pakai jilbab buat ujiannya, mesti itu. Nggak bisa, kata mama saya. Akhirnya lama-lama mama saya tuh besokannya ke sekolahan bilang, maki-maki gurunya, kenapa ibu mau sekolahin anak ke sini, kata gitu sama bu guru yang ini, yang pengganti bapak ini. Akhirnya lah, karena saya nggak punya duit, saya orang susah, tapi kan agama situ, agama saya, anak saya tuh ngikutin saya dong. Kalaupun anak saya sekolah gitu kan, itu kan untuk belajar aja, buat nilai, nggak bisa dimasukin Islam seperti itu, kata mama saya. Akhirnya saya nggak dibolehin, akhirnya memang keharusan, saya diam-diam ceritanya. Taraweh, teman saya sudah nungguin, bawa mukena buat saya, nungguin di tengah jalan gitu. Saya pura-pura sama mama saya, "Mah, mau main," seperti itu. Pas itu nggak boleh. Nah, saya diem ya pura-pura. Nah, mama saya ngaduk kue waktu itu, nggak tahu saya keluar, molos begitu aja. Ini kata adik saya, si Cici mah nakal katanya. Bandel juga ya, akhirnya keluar juga. Nah, mama saya nggak bisa nyariin, soalnya mama saya lagi ngadonin kue buat besok. Akhirnya saya ikut terawih. Nah, setelah saya mau sujud, ikut terawih, tapi hati saya tuh nggak tenang waktu itu, waktu saya ikut terawih itu. Aduh, saya bohongin mama, saya bilang, saya enggak deh, nggak pergi, saya bilang gitu. Tapi saya ngumpet-ngumpet pergi, apa ini salah saya? Tapi pikiran saya tuh bukannya jadi sembahyang, biarpun mau sujud. Nah, setelah itu kejadian, saya juga bingung juga ya, saya kejadian itu tuh. Pas saya mau lagi sujud, itu lampu masjid itu kayak konsleting gitu loh. Blep, mati seketika. Nah, saya bingung pas saya balik sujud, lah kok nih mati, ada apa? Saya gitu. Saya kaget waktu itu. Saya kaget, udah gitu
Habis sujud, lampu nyala lagi di masjid, rame-rame orang pada riuh seperti itu. Pak Haji jatuh tergeletak, Pak Haji jatuh tergeletak. Saya kan pengen tahu ya waktu itu. Jatuh tergeletak waktu itu saya pengen tahu. Akhirnya saya maju ke depan. Ini ada apa nih dengan Pak Haji Ibrahim? Saya bilang gitu. Dengan Pak Haji ini ada apa ya? Saya bilang gitu. Kenapa ini ya? Saya waktu itu. Teman saya juga pada, iya ada apa ya? Tapi Pak Haji itu megang mic waktu dia kesetrum, nggak tahu dia kesetrum sama Mike waktu mau dia ceramah mungkin pas gitu, tapi keadaannya mengenaskan gitu loh, matanya terbuka gitu loh, mulutnya terbuka, mata terbuka, mulut terbuka, sepertinya tuh kayak ngeliatin saya, kayak ngototin saya, mungkin saya aja kali ya, atau teman saya juga nggak tahu gitu, apa saya aja ini yang dipelototin atau apa. Saya jadi takut dia kayak orang melototin saya seperti itu, kayak saya ngeliat setan atau apa. Akhirnya saya buka sejadah, saya buka mukena, saya buka sejadah, saya kasih ke teman saya. Saya kayak orang ketakutan begitu lah. Iya, setelah itu kan saya bilang tuh ya sama mama saya, Mama Pak Haji kesetrum, kata mama saya. Kesetrum kenapa? Dia bilang, emang kamu kok bisa tahu? Saya bilang, saya taraweh, saya bilang gitu. Saya kan puasa, saya bilang gitu. Saya taraweh, pas taraweh saya sujud, pas gitu Pak konsleting, saya bilang gitu. Pak Haji nggak ada, saya bilang gitu. Saya kabur ke sini. Makanya katanya gitu. Tuh Tuhan Allah katanya. Tuhan Allah tuh nggak bolehin kamu, kata bilang gitu. Pas gitu, udah semenjak ini nggak usah, katanya mama saya. Awas ya, nanti mama balik lagi ke sekolahan, kata gitu. Mama bilangin, apa-apaan begini. Akhirnya saya kena pukulan lagi sama mama saya. Habis saya sama mama saya galak minta ampun waktu itu ya. Saya bingung habisnya. Ayah mama yang nyekolahin di madrasah, saya bilang gitu. Ya bagaimana, saya bilang gitu. Kalau mama nggak sekolah di madrasah juga saya nggak bakal seperti ini, saya bilang gitu. Ya daripada saya nggak punya agama, saya bilang gitu. Ya saya ikutin, orang kan bekal ujian, saya bilang gitu. Ya udah deh, karena saya mungkin saking bandelnya ya, pukulan itu kagak mempan, biar sapu patah, biar sapu lidi sapu ijuk patah. Saya gitu kagak nangis. Malah saya mabur, saya balik lagi ke rumah Pak Haji, saya tinggal di Pak Haji, saya bilang, Abah, saya nggak mau pulang ke rumah, saya bilang gitu. Saya mau jadi anak Abah aja dah, saya bilang gitu. Saya mau tidur di tempat Abah, saya bilang begitu. Akhirnya tidur. Nah, mama saya paginya nyariin lagi. Ada cuyan nggak di situ? Ada nih anak lu, lagi sih lu disabet-sabetin melulu. Anak lu kan masih kecil, dibilang begitu. Masih SD, lu nggak boleh begitu, dia bilang begitu, kata apa? Habisnya katanya ngapain coba? Akhirnya Pak Haji meninggal tuh. Dia sih tuh katanya ngapain ke situ katanya gitu bilang. Oh, nggak dibolehin tuh berarti katanya gitu. Akhirnya lama saya bingung juga ya. Eh, saya mikir juga lah kok setiap saya mau ada apa gitu loh. Setiap saya sembahyang ada yang meninggal. Setiap saya mau di dua kalimat syahadat, guru saya meninggal. Saya mikir juga gitu, kayak ada roh itu bilangin, kamu bukan di situ. Kamu udah saya, kayak roh itu bilang, kayak kamu udah dicatat di tempat lain, kata gitu. Kamu bukan di situ. Padahal saya namanya ngapain ke mana? Tuhan saya siapa? Siapa lagi? Saya ke mama saya enggak, saya bilang gitu. Saya dari kecil ajaran saya sering ikut-ikut teman, ya ini saya bilang begitu. Pas itu baik-baik juga saya bilang gitu. Saya nggak mikir waktu itu kan masih anak-anak. Akhirnya udah lulus SD, saya udah jalanin hidup saya. Nah akhirnya mama saya mikir lagi, gue nggak ke tempat yang ini deh, madrasah mungkin nanti di SMP yang swasta lain nggak ngajarin Al-Quran hadis, Arab segala macam kagak ngajarin, kata mama saya lagi gitu. Akhirnya pas saya lulus, saya masuk SMP, akhirnya saya masukin SMP Bina Siswa di Kebonjeruk. Mama saya waktu itu juga kagak tahu kalau pelajaran agamanya yang di pedomin tuh agama Islam gitu loh, agama Muslim.
mereka sih nggak menuntut, soalnya di situ juga kan banyak juga ada 4 orang yang Chinese, tapi mereka ada yang Kristen, ada yang Buddha kayak gitu, tapi ada yang Hindu juga, tapi mereka minta dari tempat mereka beribadah kayak gitu loh, minta nilai dari tempat. Sedangkan saya nggak punya, akhirnya saya ngikutin yang di SMP itu tempat ngikutin yang Muslim lagi, saya di situ Muslim lagi. Nah teman-teman saya juga waktu itu nakal-nakal juga, saya kan temennya kebanyakan cowok nih, saya tomboy. Nah yang ikut sama saya tuh yang teman dari SD gitu loh, ngikut saya ke bina siswa. Nah, semenjak itu tuh saya nakal. Jarang saya pulang, pulang ke rumah. Nginep terus rumah teman. Saya pikir saya udah gede, udah dewasa, saya pikir udah SMP. Akhirnya di situ teman saya SMP nakal, diajak sama teman-temannya. Cuyan yuk kita ke sana. Tapi teman saya tuh diajakin kayak ke udah nakal itu kayak minum kayak pil begitu loh, pil zaman-zaman dulu tuh kayak pil anjing, pil inek seperti itu. Ah, Cuyan lu mau ngerasain nggak? Ah, enggak ah, takut nggak mau, saya bilang begitu. Tapi teman saya tuh, kayak yang cewek itu agresif sekali gitu loh. Dia minum sama teman-teman cowoknya, saya juga. Tapi saya nggak ikut-ikutan, saya bingung gitu. Kenapa saya nggak mau gitu ya waktu itu? Saya bilang, biarpun bandel, saya bandel kayak ada masih takut sama orang tua, soalnya masih sekolahin saya. Mama saya pikir saya anak orang susah, saya harus nanti ngebanggain orang tua saya gitu, masih ada pikiran seperti itu. Saya nggak ada sakit hati kayak saya dipukul sama orang tua atau apa, nggak pernah saya sakit hati seperti itu. Nah, setelah saya di SMP saya jalani seperti sama waktu SD gitu ya, pelajaran Islam juga kayak seperti itu saya diajak-ajak kayak pergi ke kayak zaman dulu teman-teman tuh kayak buka pesta-pesta kayak joget-joget namanya SMP seperti itu. Nah saya udah mulai kenal-kenal ini deh tuh klub malam kayak gitu-gitu kan ada tuh, tapi klub malam bukan yang di mall-mall atau di mana-mana, enggak, temen jadi bikin di rumahnya kalau nggak ada orang tuanya gitu, dia bikin kayak lagu-lagu disco, kita joget-joget seperti itu zaman dulu. Nah akhirnya ada dia ngelihat saya waktu itu kelas 2 SMP mau hampir kelas 3, ada seorang cowok gitu, dia SMA temenin saya waktu itu, dia orang Kristen, dia orang Bandung. Dia ngajakin saya, lu daripada berteman sama mereka-mereka, lu jadi nggak benar gue liatin, lu ikut gue aja deh, dia bilang gitu. Lu mau nggak jadi pacar gue? Kita ke gereja bareng-bareng, dia bilang gitu. Lu mesti kenal Tuhan Yesus nih, katanya bilang gitu. Siapa Tuhan Yesus? Saya juga kayak waktu itu kayak benci-benci begitu. Orang saya bertemannya sama orang Muslim semua, kok lu Tuhan Yesus siapa itu? Saya kayak ada ya nama dari SD kayak orang udah didoktrin begitu kan. Udah biasa saya kenal Muslim gitu. Kayaknya siapa Tuhan Yesus? Ntar lu tahu dah. Enggak, lu enggak jadi pacar gue nggak mau punya pacar orang Kristen, saya bilang gitu. Saya pengen punya pacar tuh orang Islam yang ganteng, saya bilang gitu. Saya mau orang Islam, saya bilang gitu. Soalnya saya mau Muslim, saya mau jadi Muslim, saya bilang begitu. Soalnya dari kecil memang di rumah saya juga banyak yang Muslim, saya bilang begitu. Teman saya juga pada udah masuk Muslim, saya bilang begitu. Enggak, saya nggak mau, saya nggak suka yang namanya Tuhan Yesus, Alkitab, saya bilang. Saya udah biasa dari SD, saya belajar Arab, Al-Quran, hadis, saya bilang begitu. Pas itu juga orangnya baik-baik, saya bilang begitu. Nah saya juga berteman sekarang juga baik-baik, saya bilang gitu. Lu sana lah waktu itu. Saya kagak tahu tuh Kristen gitu loh waktu itu. Nah akhirnya, nah mungkin guru agama saya di SMP ngelihat saya, dia dengar atau apa yang saya bicarakan seperti itu. Nah dia ngasut, kayak ngasut lagi. Aduh Cuyan hebat, kata gitu. Cuyan bisa bawa temen nih Culian nih, kata bilang gitu. Ayo Julian, kata. Julian mau ini ya, katanya masuk ini ya, katanya gitu. Pokoknya Julian kalau misalkan masuk Islam, Muslim, katanya Julian nggak bakalan miskin lagi dah, kata gitu.
Julian bisa diangkat katanya, bisa kaya katanya bilang gitu. Misalkan ini juga Bapak mau katanya ngasih apa tanah kan waktu itu kepala sekolah orang Bima atau orang mana gitu. Bapak juga banyak tanah buat separuh buat Julian juga nggak apa-apa dia bilang gitu. Ah Bapak bisa aja saya ngomong begitu. Enggak apa, saya juga masih rada takut sama mama saya. Galak benar mama saya bilang gitu. Tapi saya sih mau. Ya jangan ngomong-ngomong dulu sama mama, dia bilang gitu. Kalau entar udah baca 2 kalimat syahadat, dia bilang gitu. Julian udah jalanin, kata, ntar bapak ke sana bilang, kata bilang gitu, ke mama kamu, dia bilang gitu. Tenang aja, dia bilang begitu. Entar kan SMA nih, udah SMA Kebonjeruk lagi, katanya gitu. Nggak usah bayar buat Julien kata gitu. Teman saya tuh udah yang dari SD saya tuh sudah diislamkan gitu loh. Udah diislamkan, dia udah lebih dulu ini. Saya ngomong Novita, lu udah Islam, saya bilang gitu. Iya udah katanya gitu. Oh lu mau Cuyen katanya gitu. Iya sih tapi nggak dibolehin sama mama, saya bilang begitu kan. Teman saya masih ada sampai sekarang baik juga, cuman nggak tahu di mana udah masing-masing ya. Pas itu udah gitu, sudah gitu akhirnya saya ngomong, Novi, kamu udah disunat? Saya bilang gitu. Belum sih, tapi udah baca 2 kalimat syahadat. Kata. Yuk katanya, kalau lu baca 2 kalimat syahadat, kata, kita sunat bareng-bareng kata dia bilang gitu. Oh iya, sunat di mana? Saya bilang gitu waktu itu. Mau sunat di mana nih kita? Emangnya saya bilang gitu. Emang mau cewek disunat juga? Saya bilang gitu. Ya ya iyalah. Kata dia bilang gitu. Gua ada kenalan Pak Haji Munik, anaknya teman sama gua kata gitu. Dia mau nyunatin kita setelah kita baca 2 kalimat syahadat. Dia bilang gitu. Oh gitu. Pas itu udah gitu udah. Ya udah kita ini dulu gue nanya dulu sama guru agama. Saya bilang begitu. Saya nanya, udah nanya pas itu saya juga bingung juga setiap saya mau 2 kalimat syahadat ada aja kayaknya yang nggak bolehin pas itu kejadian gitu loh. Setiap ini kejadian asal saya mau 2 kalimat syahadat kejadian lagi gitu loh. Ini belum apa-apa saya ngomong aja, Pak, saya mau jadi Muslim. Saya 2 kalimat syahadatin saya bilang gitu. Pas itu yang di SMP pun saya bingungnya tiba-tiba begitu juga lagi. Udah 3 orang gitu loh meninggal di hadapan saya gitu loh. Saya juga bingung juga. Guru agama juga yang di SD. Nah di SMP pas saya mau baca syahadat juga itu meninggal juga lagi gitu loh. Waktu saya kelas 3 SMP, saya juga bingung juga, saya juga kenapa ya? Kok setiap orang yang saya mau baca 2 kalimat syahadat itu meninggal juga lagi gitu loh guru saya gitu. Akhirnya saya kebingungan sendiri. Nah, nggak taunya lama-lama saya nggak lagi deh nggak mau ngomong seperti itu lagi ke guru, kesian guru saya. Guru saya sayang sama saya malah saya yang bikin masalah melulu seperti itu kan. Akhirnya Novi, saya ngomong tuh sama teman saya akrab saya, enggak lah gue nggak jadi deh, gue juga takut-takut juga ya, mungkin nggak orang tua yang doain nggak boleh atau apa seperti itu, jadi kejadian seperti itu. Saya bilang gitu, saya nggak mau, saya bilang gitu, kesian juga guru saya bilang gitu. Ya udah mungkin nggak, lu nggak ini kali ya kata gitu. Nov, lu besok nih gue mau ke sana, dia bilang gitu. Gue mau ke ini, lu liatin gue ya kata gitu. Ya boleh deh, boleh, saya bilang begitu. Nah pas ngeliat teman saya waktu itu setelah dia habis disunat seperti itu, saya juga bingung kayak ada orang nunjukin gitu. Roh saya nunjukin kayak gitu. Suruh bilang ke teman saya, lu udah sunat? Udah. Coba ini dong. Jangan dah katanya. Kenapa emangnya? Saya bilang, saya nggak boleh lihat. Kayak ada roh. Bilang cepetan.
coba suruh buka kata gitu. Akhirnya ini maaf ya bahasanya saya nggak mau nunjukin kotor gitu, tapi saya pas ngeliat dia gitu kemaluan inian dia kayak bengkak seperti itu, saya kaget. Hah, emang sunat seperti ini? Saya bilang gitu. Iya. Waduh, kalau gue mah nggak bisa seperti ini. Mama gue bisa marah-marah. Saya bilang begitu. Ya, mama gue juga tadinya marah, mau diapain? Katanya, gue udah ini kok. Mama gue mah diem aja, katanya gitu. Ya, ya enggak deh, saya nggak mau deh. Saya bilang gitu. Saya nggak jadi deh, saya bilang gitu. Saya nggak jadi deh, tapi saya bagaimana ya? Saya bilang gitu. Hati kesana kagak, kesini kagak, saya bilang gitu. Saya nggak ini. Akhirnya lama-lama dari situ akhirnya saya ada kayak roh gitu siapa. Saya sampai ngomong, Tuhan, Tuhan, tunjukin saya dong. Saya bilang gitu. Ini yang benar yang mana ya? Saya bilang gitu. Dari kecil saya udah nggak ada ini ke agama. Saya bilang gitu. Mama saya nggak bisa ngikutin. Saya bilang, saya ngomong deh. Saya mau ngomong sama mama saya deh. Mah, mama Islam kan nggak boleh. Saya bilang gitu. Saya Buddha nggak bisa ngikutin. Mama cari deh sekolah lain. Jadi semeaknya SMA-nya saya nggak mau dibina siswa lagi. Saya bilang begitu kan. Akhirnya mama saya kemana? Sekolahan Kristen. Ntar gue tanyain deh. Kalau mahal gue uang dari mana? Katanya. Gue orang susah begini. Kata mama saya bilang gitu. Buat makan ade lu aja gue bingung. Gue yang nyari buat makan, bikin kue basah. Papa lu cuman jualan botol-botol kosong kayak gitu lapak begitu kata. Ntar gue tanya dia dulu. Nah mama saya akhirnya saya setelah ujian, nah mama saya nyari-nyari daftar sekolah ke sekolah SMA ada tuh mama saya. Akhirnya mama saya nanya tetangga jauh dari rumah anaknya sekolah di Betel. Ya udah kata teman tetangga saya ikutin ini aja nih kata anak saya sekolah di Betel Petamburan katanya gitu. Berapa bayarannya? Pas mama saya kaget bayarannya mahal. Aduh nggak punya duit segitu. Bagaimana nanti adiknya makan atau apa kayak gitu kan? Akhirnya saya coba dulu ke sekolahan, saya bilang gitu. Coba dulu daripada ntar saya masuk Islam, saya bilang gitu. Mama marah lagi, mukul saya lagi, saya bilang gitu. Coba deh kan di sekolahan Kristen banyak orang Cinanya, saya bilang begitu. Banyak orang Cinanya, mama kan maunya saya bergaulnya sama orang Cina, saya bilang begitu. Akhirnya mama saya ya udah deh coba dah, mama ke sekolahan. Nah di situ mama saya ke sekolahan, mama memohon-mohon coba ada keringanan enggak atau apa. Nah, di situ ada keringanan dari kepala sekolah. Boleh katanya bayarannya diringankan sama uang pangkal. Nah, mama saya nyari duit deh sebisanya sampai tengah malam apa bikin kue apa kemana-mana segala apa. Nah, mama saya minjem-minjem dah sama adiknya atau apa gitu kan ya supaya bisa sekolahin saya. Akhirnya saya masuk dari situ. Saya masuk ke situ saya kaget. Saya kaget benar. Saya sekolah di Betel. Semua saya kaget nama biasa saya bergaul lama tetangga ya. Ini semua kayaknya beda. Mereka jaga image semuanya. Merekanya kayaknya orang-orang ini kayak bagaimana gitu kan ya. Saya waktu itu belum menjajakin. Saya malu-malu. Soalnya karena kan saya biasa sama orang-orang Betawi ya. Ngomongnya Betawi, belepotan. Saya nggak bisa apa-apa ya kan. Akhirnya uh, waktu itu saya diajakin sama teman satu bangku. Nah, satu bangku waktu itu ada kebaktian pertama kali pengenalan kebaktian di ruang ini apa buat apa sih aula kayak gitu untuk pertemuan anak-anak. Nah, di situ saya kaget. Saya kaget apa yang diomongin waktu itu yang mau jadi ama saya gitu, mau pacaran sama saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ngomongnya, lah ini Kristen, oh ini kali ya si Yanto bilang, saya bilang gitu orang Bandung itu, Tuhan Yesus yang ini kali seperti itu. Akhirnya saya ke sana, saya bingung pelajarannya kan, akhirnya oh kok sama ya
mengisahkan tentang nabi-nabinya juga. Waktu itu khotbah ngisahin tentang Nabi Nuh. Yang sama kayak waktu saya sekolah di madrasah. Lah, kok Quran sama Alkitab? Saya bilang gitu. Apa yang ada roh itu yang roh bilang ke saya itu, ini apa ya? Jangan. Kamu bukan di situ, kamu sudah dicatat sama saya di tempat lain, kayak ada roh seperti itu. Jangan, apakah ini? Kata saya bilang gitu. Apakah ini ya saya dipanggil buat kemari seperti itu. Akhirnya lama-lama saya ngikutin. Oh, lebih tentram di sini ya, lebih enak di sini ya, lebih lebih masuk akal lagi dari saya baca Alkitab, perjanjian lama dari penciptaan langit dan bumi seperti itu sampai alur-alur ceritanya itu lebih lengkap dari Al-Quran gitu loh. Kalau Al-Quran kan nemplok kayak gitu. Cuman sekilas kagak diceritain nih. Pertama Tuhan menciptakan hari pertama ini enggak ada. Waktu itu saya diajarinnya seperti itu. Akhirnya pas itu doa penyembahan atau apa kita diberkatin gitu. Lain waktu saya berdoa waktu sembahyang kata 5 rakaat itu beda. Saya harus mendoain Nabi Muhammad gitu loh. Waktu itu biar Muhammad ini diberikan keinian keselamatan atau apa gitu loh. Kalau ini enggak ada Nabi Muhammad sedikit pun enggak ada gitu loh. Akhirnya, tapi kok nabi-nabinya sama gitu loh. Akhirnya saya kok lebih enak di sini ya. Akhirnya saya kayak orang membara kayak gitu. Kelas 1 saya di gereja. Saya mau ikut pelayanan. Saya bilang saya mau sekolah minggu. Saya bilang gitu. Akhirnya lama-lama semangat saya bara saya gitu untuk melayani. Jadi guru sekolah semangat. Saking semangatnya sampai saya lupa. Saya sering nginep di gereja. Sering ke sana kemari. Mama saya sering marah-marah, mukul saya lagi. Kamu nih bagaimana sih? Katanya, sekolah bukan belajar, malah ke gereja. Lu tuh anak orang Buddha, dibilang gitu. Ke sono lu salah gue sekolahin. Ke sini juga salah. Lu masih ngikutin. Lu bukan orang Kristen, lu tuh orang Buddha, kata mama saya bilang gitu. Kena pukulan lagi saya. Mama saya memang galak. Tapi galak itu kayaknya saya nggak pernah memendam rasa apa ya, kayak rasa sakit hati atau ini nggak pernah ada gitu pikiran saya dari kecil saya diintimidasi sama orang tua, dipukul ya apa, nggak pernah saya seperti itu. Akhirnya lama saya ngomong, mama bagaimana sih, saya bilang begitu, ke Islam salah saya bilang begitu, ke Islam saya mau masuk Muslim salah, saya ke Kristen juga salah, saya bilang gitu. Saya mesti kemana? Saya budak kagak bisa. Saya bilang begitu kan. Ya udah, dia bilang gitu. Lu mau jalanin, dia bilang gitu. Tapi jangan kayak begini caranya, dia bilang begitu. Untuk belajar aja. Lah nggak bisa begitu, saya bilang gitu. Saya kan nggak punya agama, saya bilang gitu. Saya bagaimana dong, saya bilang gitu. Saya nggak mau Buddha, saya bilang gitu. Saya nggak bisa ajaran mama, saya bilang begitu. Oh, kena pukulan dah. Nggak bisa begini gini. Mama saya namanya dulu zaman dulu mama saya kan Cina Toto ya, maklum dah, galak bener dah gitu kan. Kalau kita lain agama gitu, dia pengennya kayak orang Muslim, anaknya bisa kok Muslim, emaknya Muslim, anaknya kok bisa Muslim. Ini kok kagak gitu loh. Anaknya nentang bener, nggak mau ke agama emaknya gitu. Lah saya nggak bisa ngikutinnya, mak. Bagaimana saya? Saya juga kan bingung kan ya. Akhirnya saya kesel juga ya. Akhirnya saya sering nginep melulu deh tuh di gereja atau apa. Mama saya pun, ini orang anak nih mau sekolah atau apa ya, dibilang gitu. Akhirnya mama saya nyamperin ke sekolahan. Saya berapa hari ya nggak boleh sekolah waktu itu, saya sampai nggak boleh sekolah lagi kalau begini caranya gitu. Berapa hari saya nggak sekolah dah tuh. Akhirnya saya ngumpet-ngumpet, nggak lagi mama, nggak lagi saya bilang gitu. Akhirnya saya ngumpet-ngumpet, waktu itu doa subuh. Saya diem-diem, mindek-mindek ke gereja buat doa subuh.
Saya minta pertolongan Tuhan Yesus. Saya minta tolong. Saya membara benar ini Tuhan Yesus. Tolong selamatkan saya. Selamatkan mama saya juga. Saya bilang, saya juga pengen seisi rumah saya. Engkau udah nyelamatin saya gitu. Dari ketidaktahuan saya. Saya bilang gitu. Saya akhirnya bisa mengenal Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Saya juga pengen adik-adik saya, orang tua saya bilang begitu. Saya menggebu-gebu. Akhirnya saya nginep dulu di gereja, mama saya marah-marah. Akhirnya pendeta saya takut kenapa-napa mungkin. Pendeta saya tuh datang ke rumah. Mama saya marah-marah kayak begitu. Akhirnya mama saya waktu itu masih namanya jiwa muda ya mama saya waktu itu. Nimpukin batu ke kaca mobil. Cuman mama saya untung mobilnya retak dikit. Cuman saya kan takut ya namanya gembala sidang. Saya bilang, Pak Pendeta, aduh mobil Bapak rusak. Pak Pendeta bagaimana nih Om? Mobil Om rusak, saya belum bisa bayar, saya masih sekolah. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untung waktu itu Omnya baik gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting satu jiwa kamu, yang penting selamat kamu nggak apa-apa. Om merasa lega katanya bilang gitu. Kalau kaca mobil bisa diganti, tapi kamu tidak bisa diganti katanya begitu kata Om pendeta saya. Makasih ya Om jangan ini jangan merasa kecewa sama saya Om. Saya begini ya, keluarganya begini ya Om. Mama saya memang galak Om. Saya bilang begitu. Enggak. Ini akhirnya pamitan Om pendeta balik gitu. Akhirnya saya bingung. Aduh Tuhan Yesus mesti bagaimana ini Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Saya sudah diselamatkan kamu, engkau Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi saya bagaimana kayak ada Roh Kudus gitu. Ayo katanya Tuhan Yesus bilang gitu. Ayo berdoa katanya. Ajak adik-adik kamu tengah malam kata bilang gitu. Waduh saya bilang ajak adik nih kayak Tuhan nyuruhin dalam hati. Ayo Cen Lili kayak gitu. Adik semua ajakin. Akhirnya adik saya kan sering adik saya kalau ke saya sekolah minggu seperti itu kan saya sering dikasih stiker-stiker gambar Tuhan Yesus. Kayak ada Nabi Yunus, Musa, Nuh. Dia senang tuh kalau saya ceritain adik-adik saya seperti itu tuh saya ceritain. Ci, gue mau ikut lu dong. Gue mau ke gereja. Belum waktunya. Ntar mama marah sama gue kena pukulan lagi gara-gara lu pada. Saya bilang gitu. Ayo, ini aja doa aja yuk. Ayo. Saya mindak-mindak kena namanya rumah saya. Cuman gordeng ya. Namanya zaman dulu sampai sekarang pun masih kan sebelah-sebelahan tuh sama kamarnya sama mama saya. Saya tuh kalau berdoa ngajak adik saya mindak-mindak sekali. Doa pelan-pelan. Ntar mama saya sering diam-diam nih ngintip saya. Lagi ngapain nih anak-anak pada bocah bertiga begitu. Ntar saya sama adik saya pura-pura tidur deh saya. Ada mama ngintip. Tidur dulu. Tidur, saya pura-pura tidur kayak gitu. Ntar mama saya pergi lagi ke kamar sebelah. Saya berdoa lagi, Tuhan Yesus buru-buru deh saya berdoanya supaya nggak ketahuan. Akhirnya udah gitu udah. Akhirnya adik saya udah selesai. Adik saya suruh kebalik lagi, saya tidur lagi. Udah gitu udah. Nah berapa minggu deh tuh waktu itu. Mama saya nggak ada omong, nggak ada apa. Tuh Tuhan kayak nunjukin, nanti dah kamu lihat. Nanti kamu Sandra kamu lihat katanya. Nanti kamu Lian kamu lihat seperti itu. Nanti ada yang akan bicara kata gitu. Kayak ada yang nunjukin gitu roh gitu. Siapa ya apa ya maksud Tuhan gitu ya. Saya disuruh sembahyang tengah malam, ajak ade atau apa kayak gitu. Akhirnya pas udah hampir seminggu saya nanti mana ini saya bilang kata Tuhan kata ada yang mau ngomong atau apa mungkin belum waktunya atau apa. Nah pas ada waktu luang waktu itu saya mau lagi ngobrol-ngobrol saya lagi bercanda. Nah mama saya ada ngomong bercanda cucu gue malam mimpi kagak bisa tidur gue kata mimpi apaan mah saya bilang begitu. Aduh mimpi nggak tahu mimpi apaan gue kayak didatengin sama orang tinggi gede pakai baju putih rambutnya pirang kata bilang gitu.
Pirang. Saya bilang gitu. Iya katanya, enggak tahu deh, matanya sinar bener katanya gitu, kata mama saya. Masa sih Mas? Kita bilang begitu. Iya, dia bilang gitu. Pas itu gue kayak dicipratin air kayak begitu. Gue diomong apa ya waktu itu, Tuhan bilang kata gini katanya. Jangan kata, anak kamu tuh ajarannya baik. Dia yang akan jadi yang nunjang kamu nanti, katanya dia yang akan menopang kamu nanti, dia akan yang nanjakin derajat kamu gitu, kayak gitu dah katanya gitu. Pas itu dia ntar yang jadi kepala bukannya ekor, kata bilang begitu. Pokoknya ngomongnya gue nggak tahu dah, dia ajarannya benar, dia jalan yang lurus kata bilang gitu. Dia ngikutin jalan yang lurus kata gitu. Dia nggak bakalan jatuh tergeletak katanya. Dia bakalan naik terus kata, nanjak terus seperti itu katanya. Gue nggak boleh ngelarang elu pergi ke gereja, nggak boleh katanya. Gue nggak boleh mukulin elu katanya. Gue nggak boleh apa-apain elu katanya, bilang gitu. Gue udah salah dari dulu tuh, gue udah nyakitin hati elu melulu. Dia nggak boleh katanya. Barang-barang lu gue buangin, baju lu gue buangin katanya. Kegotan-gotan lu nyuci sendiri, lu gue pukulin sampai sapu pada patah katanya. Ini gue nggak dibolehin lagi katanya, bilang gitu. Pas itu gue dipercikin, habis dipercikin air tuh gue kaget, kebelalak katanya. Gue bangun, nggak taunya baru jam hampir mau ajan, jam 3 lewat setengah 4, hampir mau ajan subuh kata bilang gitu. Gue kaget, gue nggak bisa tidur lagi deh tuh katanya, bilang gitu. Akhirnya gue ngadonin dah katanya gitu, bikin kue bapau katanya sama kue pepe. Akhirnya dah gue katanya, masa sih mah, gue bilang gitu. Nah udah gitu udah kan, waktu itu saya mau ke sekolahan, pas mau kebaktian bawa Alkitab. Pas itu yang kata selipan Alkitab itu ada foto gambar Tuhan Yesus lagi megang tongkat sama gembala gitu loh. Waktu itu pakai baju yang putih gitu kan. Nah pas itu mama saya ngeliat, lah ini dia orangnya katanya. Ini loh orangnya katanya. Oh itu Tuhan Yesus mama. Berarti mama didatengin Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Oh gitu, makanya mama jangan jahat-jahat, jangan nakal-nakal. Cucu mah orangnya kagak apa, nggak sakit hati sama mama, saya bilang gitu. Akhir semenjak dari itu tuh mama saya, ya udah deh, lu boleh ke gereja, lu boleh, terserah lu yang penting lu punya agama katanya gitu. Lu punya agama, yang penting lu jangan ke muslim aja kata mama saya gitu. Lu mau Kristen, banyak kok orang Kristen yang Chinese katanya, yang Cina, yang penting lu satu jangan ke sana, yang seberang katanya. Enggak mah, enggak, saya bilang begitu. Tuhan Yesus dari saya kecil mungkin saya sudah dicatat di dalam buku kehidupan sama dia, makanya ada aja kejadian, saya bilang gitu. Mungkin Tuhan sudah mencatat saya kalau saya tuh sudah sama Tuhan Yesus, dikaruniakan Tuhan, ini loh anak saya, ini loh anak saya udah diangkat anak sama dia, saya bilang gitu. Semenjak saya mungkin dari kecil, saya bilang gitu, cuman saya nggak tahu saya mesti kemana, saya bilang begitu kan. Oh iya iya, tapi lu kata mama saya, tapi lu jangan bawa-bawa adek lu ya, katanya gitu. Lu aja cukup Kristen, adek lu jangan, katanya gitu. Akhirnya, iya iya, enggak, saya nggak bawa-bawa adek, saya bilang gitu. Saya aja, tapi hati saya, batin saya nggak bisa. Saya harus selamatkan semua satu keluarga, saya bilang begitu. Saya harus selamatkan semuanya, saya bilang gitu. Kayak ada roh yang bicara seperti itu. Akhirnya saya lulus, saya kerja, bener saya tuh langsung dikasih pekerjaan tuh yang bisa mengangkat derajat orang tua gitu loh. Saya gaji waktu itu kan memang masih murah ya, masih 200.000 sebulan. Saya kasih orang tua saya. Saya buat persembahan per bulan, saya cari lagi yang lain. Kayak uang makan atau apa gitu loh, uang makan atau uang yang dibagi sama temen atau apa, saya buat perpuluhan. Yang 200 itu full saya kasih ke orang tua. Paling orang tua saya bagi saya tuh buat untuk ongkos saya kerja waktu itu.
Tapi saya kayak ada seperti hati saya tergerak. Saya mau mama saya tuh mendengar puji-pujian kayak gitu. Saya pengen beli mini kompo, saya bilang gitu. Dari hasil saya kerja gitu loh. Akhirnya saya beli mini kompo. Nah, adik saya, Cici, gue kalau misalkan teman-teman datang ke rumah minum, anta bener Ci, kata bilang gitu. Kagak ada dingin-dinginnya, nggak, mereka pada kagak mau panas, beliin kayak kulkas. Saya bilang, beli kulkas, saya bilang gitu. Ntar Cici beliin kulkas. Ci, gue tidur kagak enak bener nih, begini-gini. Beli Dipan, saya bilang gitu. Akhirnya beli spring bed waktu itu. Mama saya kebingungan. eh iya ya, mama saya ngomong gitu. Apa, anak saya nanjakin derajat orang tua seperti kayak gitu. Apa aja bisa kebeli, akhirnya apa aja. Pas itu juga nggak sakit hati gitu, walaupun saya diintimidasi atau apa gitu, nggak ada roh sakit hati atau apa gitu loh. Akhirnya, tapi mama saya namanya masih keras ya, namanya orang tua gitu kan, masih keras hati. Masih keras hati, walaupun saya dibolehin ke gereja atau apa gitu. Jangan ada yang simbol-simbol Kristen atau nyanyi Kristen tuh masih ada di rumah, nggak boleh. Saya waktu itu pertama kali saya beli kaset-kaset lagu rohani waktu itu, saya setel di radio saya waktu itu. Saya setel waktu itu pakai bahasa Indonesia, langsung radio saya di sama mama saya dibuang ke lantai, pecah. Jangan ada lagu rohani di rumah ini, kata mama saya. Ini bukan rumah orang Kristen, ini rumah orang Buddha. Lu boleh nyanyi-nyanyi di gereja, kata mama saya. Tapi di sini gak ada nyanyian rohani, kata bilang gitu. Kagak ada nyembah Tuhan Yesus, kata bilang gitu. Lu nyembah Tuhan Yesus lu sendiri di sono, katanya. Di gereja jangan bawa-bawa pulang ke rumah, jangan bawa-bawa adek lu, dibilang begitu, kata mama saya. Sampai saya nangis, ya Tuhan, saya mesti bagaimana ya, saya sampai bilang gitu. Saya mesti bagaimana ya Tuhan, saya bilang gitu. Mama saya keras sekali, saya bilang gitu. Akhirnya suatu saat saya kayak punya akal sendiri. Oh iya ya, mama saya kan kagak bisa bahasa Inggris, kagak bisa bahasa Mandarin. Saya bilang gitu. Saya lebih baik saya beli lagu rohani bahasa Mandarin dan Inggris. Tapi sering saya setel tuh lagu Mandarin waktu itu. Lagunya Syahdu, jadinya mama saya suka gitu loh. Akhirnya mama saya kan nggak tahu itu artinya apa, padahal penyembahan apa Tuhan Yesus ya waktu itu ya. Mama saya nggak ngerti. Mama saya sambil ngudek-ngudek eh, makan ini apa jualannya atau apa yang buat jualan kue, dia bikin enak, dia pikir gitu, nih baru lagu begini enak, kata terasa kayak di Hong Kong, kata kayak di negeri Cina, kata enak ini lagunya, kalau apa setel lagu yang seperti ini. Cuman saya ketawa aja sama mama saya, aduh Tuhan Yesus terima kasih, dia kagak tahu kalau itu lagu puji-pujian rohani menyembah Engkau ya Tuhan, saya bilang begitu. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus sudah bilangin saya bilang gitu. Jangan pakai lagu Indonesia, mama kamu bisa tahu kalau Indonesia nggak bakalan, tapi dengan lagu Mandarin nanti mama kamu tambah lama tambah dijamah, kata gitu. Akhirnya lama-lama saya kelas 2 SMA. Nah, adik saya bingung dari SD nih, mau ke SMP, nggak mau ke sekolah yang negeri yang uh, Islam gitu kan, yang Muslim, takut kayak saya lagi gitu maksudnya mama saya. Akhirnya mama saya coba ke SMP Betel. Mama saya coba ke SMP Betel. Ini adek lu gue SMP Betel ya, katanya. Lu lihat-lihat adek lu, jangan lu mentang-mentang udah Kristen, adek lu di Kristen ini. Dia bilang gitu. Iya, iya, saya bilang gitu. Enggak. Dia kan SMP, saya di Semeaknya. Saya bilang jauh dari SMP. Saya bilang gitu. Enggak, saya nggak bakalan ajak adek. Saya bilang gitu. Dia buat pelajaran aja. Udah lu aja Kristen. Tapi adik saya ngelihat saya mungkin ya, Cece berubah nih masuk Kristen, sifatnya juga berubah, apa berubah. Dia bilang gitu. Enggak kayak dulu waktu kecil ugal-ugalan, SMP lebih-lebihan kayak gitu.
Adik saya ngomong, Ci, gue nggak mau ikut mama dah, Ci, gue di Buddha juga gue kagak bisa yang ngikutin mama, bahasanya juga saya bingung, bukan bahasa Indonesia, kayak bahasa apa gitu, kayak India atau apa, bahasa apa nggak ngerti. Pas itu juga bingung juga, Ci, gue pengen ikut elu dah, Ci, dia bilang gitu. Ya bagaimana, gue belum ini waktu itu. Dia kerja, waktu itu saya udah kerja juga, dia ke SMP. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa, sekarang gue udah kerja kok, saya bilang gitu. Tapi waktu lu SD lu mau minta masuk Kristen, gue nggak bisa, soalnya gue masih sekolah, saya bilang gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa dah, kalau mama marah, uh, saya masih bisa ngasih makan, maksudnya beliin adek gitu kan. Ya udah, Ci, gue pengen dibaptis dah, katanya gitu. Gue pengen dibaptis, tapi gue bingung sama mama. Lu aja dipukulin sampai nggak boleh pulang begini, dia bilang gitu. Udah gini aja, Cen. Saya bilang gitu ke adik saya, Cen. Ya udah, Cen, lu dibaptis aja. Saya bilang gitu. Gak apa-apa, lu udah ngomong sama Cici, lu dibaptis. Nanti kalau udah selesai dibaptis, lu baru ngomong sama mama. Ntar gue yang bantuin, saya bilang begitu. Nah, udah gitu, udah tuh dia pas SMP itu hampir mau lulus ke Semea, tuh dia dibaptis. Habis dibaptis, dia bisa pelayanan di gereja. Mama saya bingung. Waktu itu dia berapa tahun ya pas mau lulus Semea itu dia nggak ngomong kalau dia tuh dibaptis gitu loh sama mama saya. Nah pas dia berani ngomong tuh pas dia di Semea itu pun udah berjalan lama dia dibaptis. Dia baru nyodorin surat baptisan sama mama saya pas di Semea Betel. Mah, nih Cen udah dibaptis. Wah, mama saya marah berat. Marah berat. Bukan dia yang dipukulin, saya lagi yang namanya udah kerja dipukulin. Saya bilang, aduh mama, saya nggak. Saya bilang, kita udah pada gede. Saya bilang, semua tuh, saya bilang udah ada jalannya. Dia nggak bisa ikutin mama, ya udahlah. Saya bilang gitu. Dia mau kemana? Dia juga bingung, mama. Udah ini, ya udah. Gue bingung, gue pusing. Terserah lu mau agama apa kek, terserah deh. Dia bilang begitu. Nah, tapi tambah laun kita berdua bertiga, yang satu masih SMP. Nah, yang satu nih jangan sampai dia Kristen lagi nih. Adik saya disekolahin di tempat Buddha, di tempat Buddha. Tapi sehari-harinya makanannya saya cekokin tuh Alkitab. Tentang cerita-cerita nabi-nabi begitu, saya ceritainnya tentang Tuhan Yesus. Makanya dia adik-adik saya lebih cenderung ke saya gitu loh. Cici, gue nggak bisa ngikutin mama. Pokoknya gue mah ikut Cici aja dah. Semua pada ngikut ke saya semua gitu agamanya. Akhirnya mama saya kebingungan. Ya ntar gue mati, siapa yang doa ini? Siapa yang nyuguin? Siapa yang meja abu? Siapa yang ini? Lah mana bisa? Saya bilang gitu. Kan kalau perempuan nggak kuat bawa meja abu, saya bilang begitu kan, nggak kuat saya bilang bawa meja abu, saya bilang gitu. Akhirnya ya udah serahin aja gua ke wihara, katanya biar wihara yang ini, kalau anak gue semua semua pada Kristen kita santai-santai aja ya, dia ngomong gitu. Akhirnya ya pasrah. Akhirnya saya setiap malam sering berdoa, Tuhan tunjukin. Nah saya kerja tambah laun tambah lama tambah ini. Nah, saya kerja pindah ke suatu yang luas gitu loh. Pekerjaan saya jadi marketing. Saya bisa ketemu orang di mana-mana. Nah, di situ saya dapetin pacar, cuman sekilas doang waktu itu saya pacaran. Saya juga bingung juga ya, pacaran sekilas. Adik saya udah kuliah, saya kuliahin. Udah selesai, semua sudah selesai waktu itu. Adik saya semua udah Kristen ya kan. Nah akhirnya saya juga nikah. Saya bingung juga. Calon saya ini nggak punya agama. Kerjaannya di kayak teknisi bingo seperti itu. Teknisi bingo. Dia pun dalam keadaan kagak bekerja waktu itu. Demen sama saya juga dikenalin lewat telepon doang. Saya bilang, ya, saya bilang nggak kerja, kita kenalan aja deh, saya bilang gitu. Berteman aja dulu, saya bilang gitu. Saya kan orang Jakarta, kamu
orang Kalimantan jauh. Saya juga sering pindah-pindah kan, saya bilang gitu. Saya sering pindah, siapa tahu saya dapetin di tempat lain atau apa, namanya bukan jodohnya atau apa. Nah, yang kenalan saya ini ketakutan mungkin saya dapetin yang lain, dia udah serak sama saya atau apa. Nah, nyuruhin orang tuanya datang ke rumah saya waktu itu. Baru kenalan bahasa berapa ya, kenalan 4 hari waktu itu ya, saya kenalan waktu itu. Saya balik, nah seminggu deh kali ya, saya pindah kan, saya dioper ke Manado. Saya bingung deh tuh, mamanya datang ke rumah saya juga bingung, mungkin Roh Kudus atau apa gitu ya yang nuntun saya atau apa, ya memang ini jodoh kamu. Pas itu umur saya juga udah ada umur juga waktu itu kan, karena saya kerja terus buat adik atau apa ya, buat adik, kepala dah buat adik. Akhirnya mama saya nelpon saya di Manado, nih ada tante-tante datang ke rumah katanya gitu. Nggak tahu mama siapa ini katanya gitu. Saya pas itu saya telepon nanya, siapa ini ya? Saya mamanya Jimmy. Jimmy mana? Saya bilang gitu. Teman saya banyak, saya bilang gitu. Mamanya Jimmy, yang di Kalimantan. Oh, saya bilang gitu. Yang di Pangkalan Bun, saya bilang gitu. Iya, dia bilang itu yang Sampit, kata kenalan kemarin. Mau ngapain? Mau nanya hari. Hari apa? Saya bilang gitu. Lah kan baru kenalan. Saya juga bingung juga waktu itu. Akhirnya kenalan, ngitung hari. Ini bagaimana nih? Udah nanyain hari aja. Lah nggak tahu deh mah. Saya bilang gitu. Lah nanti lu pulang deh. Ntar ngomong-ngomong bagaimana. Akhirnya dari Manado saya buru-buru balik ke Jakarta. Ditungguin deh tuh seminggu. Saya ngomong. Lah kok saya juga bingung. Diiyain aja. Ya udah dah. Saya juga udah ada umur, saya juga belum tahu padahal sifatnya calon saya itu sifatnya baik apa enggak, baru kenalan. Itu pun saya nggak lama, saya udah balik ke Jakarta waktu itu kan. Nah tapi kayak Tuhan tuh kayak nunjukin, dia ngomong, lu nggak perlu tahu sifat gue kayak apa katanya. Gue tahu sifat lu seperti apa. Pokoknya lu tenang aja dah kayak gitu. Lah saya mah ya udah dah, coba jalanin. Saya bilang, padahal kan seperti itu, tapi langgeng kayak langgeng gitu. Berjalan seperti cepat gitu loh. Hari itu cepat, atau udah mau tunangan, tahu-tahu udah jadian. Saya juga bingung gitu loh. Apa ini Tuhan gitu loh yang beriin gitu. Masalahnya ada orang bilang kata saya digantung waris. Soalnya ada yang jahatin saya, keluarga saya dari bapak saya tuh. Saya dibilang gantung waris, saya diinin dan segala macam, harus bisa seperti, tapi saya jangkal, saya nggak mau gitu loh. Saya dijahatin sama orang, enggak, saya bilang gitu, dalam nama Tuhan Yesus saya pasti ketemu jodoh, saya bilang gitu. Udah gitu udah, akhirnya bener orang seberang katanya. Ada yang bilang orang seberang lu bakalan ini, nggak tahu ini kali ya yang dimaksud. Baru berapa hari aja udah langsung. Tapi itu sampai sekarang akhirnya saya langgang sama dia. Tapi berjalannya waktu, Tuhan kasih juga cobaan gitu loh. Enggak selamanya terima Tuhan Yesus tuh senang gitu. Enggak selamanya ikut Yesus dikasih apa enak gitu. Enggak. Terima Yesus tuh pikul salib terus gitu loh. Tuhan Yesus bilang, kamu iman kamu kuat gak? Kamu memikul salib kuat gak? Seperti itu. Dibilang begitu. Kamu masih nyangkal aku apa enggak? Nanti kalau dikasih cobaan berat. Dibilang begitu. Kayak Tuhan bilang begitu, katanya gitu. Akhirnya saya juga nggak tahu ada masalah apa kan. Saya udah punya anak waktu itu, mau sekolah ya kan, segala macam, udah sekolah waktu itu anak saya. Ada cobaan gitu loh. Mungkin dari orang itu menghasut mertua saya atau apa, saya juga nggak ngerti. Sampai suami saya marah sama saya. Pas gitu ada seperti kata-kata yang nggak bagus buat istri seperti itu. Akhirnya berapa bulan ya dia nggak nafkahin saya seperti itu. Cuman saya diam saja. Saya cuman bicara sama suami saya, kok telaah dulu yang mana yang benar. Saya bilang gitu. Saya nggak pernah ngomong yang jahat, saya bilang gitu. Saya nggak pernah ngomong yang jelek-jelek, saya bilang gitu. Kamu harus telaah.
Tapi waktu itu suami saya mungkin karena dibutakan atau apa juga, mungkin karena masih panas atau apa, karena mungkin dengar orang tua ngomong atau apa seperti itu. Akhirnya saya berapa bulan ya, 6 bulan apa 7 bulan atau 4 bulan begitu ya, antara 5 bulan ke atas atau apa gitu, nggak nafkahin saya gitu loh. Saya juga bingung, ini untuk bayaran sekolah anak seperti apa nih, saya gitu kan. Saya mesti bagaimana nih, saya bilang begitu, supaya anak saya masih sekolah aja tetap seperti kayak gitu. Rintangan itu ada aja. Kalau mungkin nih saya bukan anak Tuhan Yesus, waktu itu saya kayak merasa depresi, takut atau apa, mungkin saya sudah minum racun atau saya bunuh diri atau apa sama anak-anak saya atau apa seperti itu. Tapi saya, Tuhan begitu baik sama saya. Tenang aja, tenang aja. Kamu pulang ke rumah orang tua kamu. Bilang gitu. Kamu pulang, dia bilang gitu. Kamu ceritakan. Akhirnya saya bilang sama orang tua, saya mau dicerai atau apa, saya nggak ada nafkah. Mama saya bilang, biarin, antepin. Kalau dia nggak mau ngasih uang ke anak, biarin, katanya gitu. Kita emong aja sampai mana suami lu nggak mau nafkahin anaknya. Dia mau lari kemana kalau bukan ke anak dan istri, kata mama saya seperti itu. Tuh pikiran saya semangat lagi. Ya Tuhan Yesus tolong saya bilang. Kalau emang Tuhan berikan ini cobaan untuk supaya saya langgeng sama suami atau apa, saya tunjukin Tuhan, saya bilang gitu. Tunjukin suami saya yang mana yang benar biar dia menelaah, saya bilang begitu. Akhirnya lama-lama berapa bulan gitu, saya kata adik saya kan rumah masih ada tanggungan apa segala macam. Kata adik saya, biarin gua yang itu bulanan rumah masih ada tunggakan atau apa, gua yang bayar, kata adik saya gitu. Gua yang bayar, kata adik saya. Lu masih tinggal sama orang tua, anak lu masih bisa dikasih makan. Dia bilang gitu. Kata mama saya, kata adik saya, lu tenang aja, pokoknya lu girang-girangin aja hati lu, katanya gitu. Lu anak Tuhan Yesus nggak boleh nyerah. Kita emong aja, katanya. Kita emong tuh kita jalanin sampai semana tuh suami saya gitu sayang sama saya gitu waktu itu. Tapi Tuhan itu baik ya. Mungkin dia ada rasa kangen sama anaknya atau apa gitu. Suami saya nelpon ke saya. Bagaimana anak-anak? Dia bilang begitu. Saya ngomong, anak-anak baik, saya bilang itu sehat-sehat walaupun nggak dikasih duit, saya bilang begitu waktu itu. Akhirnya waktu itu kalau misalkan saya nggak, ini saya udah cerai kali ya, kalau saya bukan terima Tuhan Yesus ya, bukan saya diselamatin Tuhan Yesus ya, rumah aja itu saya punya rumah itu, saya itu waktu mau beli itu rumah yang buat inventaris anak saya itu saya cuman berupa brosur. Tuhan itu kasih jalan sama saya loh. Brosur itu saya nggak punya, itu uang muka untuk rumah itu yang saya investasi buat anak saya itu. Itu saya bingung. Semua emas saya udah jual buat uang muka. Saya pinjam juga ke adik masih kurang. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya pengen punya rumah ini nih yang ada di brosur. Setiap malam itu rumah yang ada di brosur, saya kagak tahu tuh rumah belum jadi, belum apa brosurnya. Saya setiap malam saya dekepin aja tuh itu brosur rumah. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, rumah ini akan jadi milik saya. Waktu saya masih belum punya rumah ya. Mama saya sering iniin suami saya terus juga waktu itu mungkin. Pas itu akhirnya saya bilang sama suami, kok coba lu kerja di tempat lain biar kita beli rumah ya, biar uang mukanya dari hasil kerja gue nih ada emas separoh, saya bilang saya jual-jualin semua yang dari segala macam dah saya jual-jualin. Saya bilang ya udah deh kata gitu. Tapi kurang uangnya waktu itu. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus dari manapun tolong, saya bilang gitu. Ini rumah bakalan jadi milik saya juga nggak tahu bakalan jadi milik saya. Pokoknya sampai adik saya ngomong,
aduh Cici lu kayak orang gila lu, kata brosur lu dekepin aja tidur, kata bukan dekepin guling malah dekepin brosur brosur perumahan, belum tentu jadi milik milik lu, kata bilang. Pas itu iya sih ada mujizat Tuhan Yesus pasti, kalau emang Tuhan Yesus memberi lu mujizat ya itu bakalan jadi milik lu, kata adek. Adek bilang begitu. Ya udah deh, kata dekepin aja tuh brosur. Saya dekepin tuh brosur. Saya percaya ini jadi milik saya ngomong gitu. Akhirnya saya ke tempat developer, saya bilang, saya nggak punya duit nih, saya punya duit uang, makanya developer saya baik untungnya ya, dia nggak apa-apa sini uangnya gini, ini orang Kristen juga waktu itu developer. Ya udah Liong ini aja kamu nih, nanti BTN-nya apa semua saya yang handle semua, lu pokoknya tau beres kayak gitu. Sampai sekarang pun itu rumah akhirnya menjadi milik saya, kalau bukan karena kasih Tuhan Yesus itu rumah, kalau Tuhan nggak nyertain dari saya kecil sampai sekarang, kalau bukan karena pernyataan Tuhan saya nggak akan seperti ini gitu. Itu pun suami saya nelpon anak saya bagaimana keadaannya, sampai dia bilang gini, ya udah katanya bulan depan lu gua kasih duit, dia bilang gitu. Sampai saya puji Tuhan gitu, aduh terima kasih Tuhan Yesus, akhirnya saya bilang itu suami saya mau ngasih saya duit sampai seperti itu. Mau ngasih saya duit, dikira saya kasih berapa ya, saya belum tahu waktu itu dia ngasih berapa. Akhirnya aduh Tuhan, akhirnya dia ini juga, dia akhirnya minta maaf, maafin gua ya, ini temen gua bilang ke gua atau apa kali ya, dia diceritain temen lu punya istri udah baik begini-begini, mungkin dinasehatin dari mana saya juga nggak tahu, dinasehatin dia berubah, dia minta maaf. Ya udah, lu mungkin karena emang masih ini sama saya kali ya, memang jodoh saya gitu loh kuat atau apa. Akhirnya ya udah, bulan depan gua kasih lu gajian. Wih saya waktu itu senang bener kayak, aduh Tuhan Yesus dia udah berubah Tuhan. Saya bilang terima kasih. Nah akhirnya saya, no udah gua kirim. Nah dikira saya berapa kali bisa buat anak saya gitu loh. Buat jajan atau apa. Saya bingung. Pas saya lihat, celek. Cuman 500.000. Saya bingung. Ya mbak cuman 500.000. Lah buat jajan susu dia buat sekolah juga kagak cukup. Saya bilang gitu. Ini orang bagaimana sih? Kata mama, biarin. Dia masih sadar katanya, masih mau ngirimin anaknya. Dia masih takut nanti dia hidup kalau bukan sama anak sama istri juga bagaimana. Ambil aja udah biarin. Katanya buat jajan dia katanya. Ntar masih ada adik-adik lu kok yang lain katanya mama saya. Biar aja kita lihat aja lu yang penting berdoa katanya bilang gitu. Lama-lama akhirnya mungkin dia ini juga ya malu atau apa. Nah, suatu hari Tuhan nemplak dia juga kali ya. Saya juga kagak ngerti ya. Dia nggak ada kerjaan juga waktu itu. Pas itu waktu itu Imlek, Sinca, tiba-tiba dia datang ke rumah mama saya. Waktu saya Imlekan saya lagi salaman sama mama saya, selamat Imlek segala macam. Ada getok pintu, tok 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 tok, saya kaget. Dikira saya siapa gitu kan. Nggak taunya suami saya datang. Diem aja di depan pintu. Nah di depan pintu itu saya kaget. Lah lu dateng kok, gue bilang gitu. Dikira kagak datang, saya bilang gitu kan. Dia diem aja kayak malu, kayak apa. Nah mama saya kan nggak punya hati jahat ya, mama saya juga orangnya terbuka gitu loh. Akhirnya masuk Jimmy katanya. Ngapain lu di luar aja, masuk rumah terbuka. Saking dia malu dia duduk, dia minta maaf, maafin ya, saya salah. Nah minta maaf sama saya juga, saya nggak bakal ngulangin lagi. Saya akan telaah sampai sampai hari ini. Akhirnya langgeng saya sama suami saya, walaupun dia di mana berada, Tuhan Yesus memberkati dia. Dia bukannya ke ekor tapi dia kepala. Sampai sekarang dia sayang sama saya dan keluarga saya juga. Nah itulah kehidupan. Kalau kita iman kita nggak kuat, kalau iman kita nggak kuat bukan di jalan Tuhan, mungkin kita ambruk ya. Karena penyertaan Tuhan, tiada Tuhan yang selain Tuhan Yesus yang bisa menjamin keselamatan.
dan pencobaan pun terlewatkan. Kata Tuhan Yesus, memang pencobaan ada, saya memberikan itu untuk mencobai kamu, apa kamu kuat. Tapi Tuhan memberikannya itu tidak akan kamu sampai tergeletak. Dia juga memberikan ada jalan keluarnya. Tuhan hanya pengen membuktikan kita tuh kuat atau enggak, seperti itu. Akhirnya saya sampai sekarang saya berterima kasih Tuhan, terima kasih walaupun saya keadaan yang tidak mencukupi pokoknya sekarang saya mengucap syukur Tuhan, saya mengucap syukur, saya berterima kasih Tuhan nggak pernah melepaskan saya. Makanya saya ada kesaksian saya sebelum penutupan. Dan kesaksian berikut ini. Haleluya. Tuhan memberkati doa kami, saudara semua, dalam keberkatan Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Shalom. Haleluya.